Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan Mukasyafatul Qulub halaman 36 pada bab Taubah. Bab menjelaskan tentang taubat, bab ke-8. Taubatu wajibatun, taubat itu wajib ala kulli muslimin wa muslimah, pada setiap muslim laki dan perempuan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, tubu, bertaubatlah kalian semua ilallahi pada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Wal amru lil wujub, adanya tubu ini adalah kalimat amr, bil amr. Tabaya tubu tauban wa taubatan wa taibun wa mataban wa taibun wa daka matubun tuba tubu. Bil amr. Bil amr pada dasarnya itu menunjukkan mana wajib, meskipun nanti ada yang menunjukkan makna sunnah. Qala Ta'ala, dan Allah berfirman, wala takunu kalladzina, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang nasullah yang melupakan Allah. Yakni maksudnya adalah ahadu Allah. Mereka berjanji kepada Allah lalu mengingkari janjinya. Kalau di dalam di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang lain misalkan wa minhum man ahadallah la in atana min fadlih anasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Ada orang yang berjanji begini-begini kepada Allah. Ada orang yang berjanji kalau aku dikasih anugerah, kalau aku dijadikan kaya, aku akan bersedekah dan seterusnya. Ada yang berjanji begini begitu dan seterusnya. Ya, tapi kemudian mereka melupakan janji itu. Wanabadu, dan mereka melemparkan kitab Allah. Wara'aduhurihim, di belakang punggung mereka. Dan mereka mengabaikan, tidak mengamalkan, menghiraukan gitu ya, tidak menghiraukan pada tidak memperdulikan pada kitab-kitab Allah, seolah-olah seperti ditaruh di belakang. Fansahum anfusahum, maka kemudian Allah membuat mereka lupa pada diri mereka sendiri. Yani maksudnya adalah ansahum, Allah membuat mereka lupa halahum, pada kondisi mereka. Hatta lam yanhau, hingga mereka tidak melarang, mencegah anfusahum, diri mereka sendiri, dari kejahatan, dari maksiat. Walam yuqaddimu, dan mereka tidak mengajukan, tidak memberikan laha, kepada diri mereka, anfus itu tadi, khairan, kebagusan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man ahabba liqa Allah, barang siapa cinta ingin bertemu Allah, ahabballahu liqa'ahu, maka Allah akan suka bertemu orang itu. Barang siapa suka bertemu Allah, maka Allah akan suka bertemu orang itu. Waman, dan barang siapa kariha, benci, tidak suka, liqa Allah, berjumpa Allah, kariha, maka Allah benci, Allah liqa'ahu, berjumpa dengan orang itu. Ulaika humul fasikun, mereka adalah orang-orang fasik. Yakni maksudnya adalah al-asuna, orang-orang yang bermaksiat, an-naqiduna, yang mengurai atau melepas atau memutus ahdahum, janji mereka. Ail kharijuna, yaitu orang-orang yang keluar antariqil hidayah, dari jalan hidayah, wa rahmati, dari jalan rahmat, wal maghfirati, dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wal fasiku ala nau'ain, orang fasik itu ingin menjelaskan tentang al fasikun. Orang fasik itu ada dua macam. Satu, fasikun kafirun, orang yang fasik kafir. Wa fasikun fajirun, dan orang yang fasik yang bertindak dolim, bertindak aniaya, bertindak jahat. Fal fasikul kafiru, orang fasik yang kafir, huwa man, yaitu orang lam yu'min billah wa rasuli, yang tidak beriman pada Allah dan pada Rasulnya Allah. Wa kharaja anil hidayati, dan dia keluar dari hidayat. Wa dakhala fid dalalati, dan masuk pada kesesatan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, fafasaqa an amri rabbih, kemudian dia fasik dari perintah Tuhannya. An amri rabbih, maksudnya dia mengingkari perintah Tuhannya. Jadi ada fasik itu bermakna kafir. Fasik itu maknanya adalah kafir, hanya mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fasik kafir ya. Yakni maksudnya adalah kharaja, orang tersebut keluar antaati amri rabbih, dari ketaatan terhadap perintah Tuhannya, bil imani, dengan beriman kepadanya.
Wal fasikul fajir, adapun orang fasik yang fajir, huwaladzi, yaitu orang yashrabul khamra, yang minum khamr. Dia muslim, dia mukmin, bersyahadat, tapi dia minum khamr, melakukan dosa besar. Wa ya'kulul haram, dan makan yang haram. Wa yazni, berzina. Wa ya'sillah, dan bermaksiat pada Allah. Wa yakhruju min tariqil ibadah, dan keluar dari jalan ibadah. Wa yadkhulu fil maksiyah, dan dia masuk pada maksiat. Wa la ya'ti bisyirki, dan dia tidak melakukan sesuatu yang bersifat kesyirikan, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wal farqu bainahuma, perbedaan antara fasik dan fasik fajir dan fasik kafir, annal fasiko, bahwa sesungguhnya orang fasik, al kafiru, yang kafir, la yurja ghufranuhu, itu tidak bisa diharap ampunannya. Tidak bisa diharap-harap dia diampuni oleh Allah illa bisyahadati, kecuali dengan persaksian, kecuali dia bersyahadat masuk Islam. Wa taubatu qabla mautih, dan tidak bisa diharapkan taubat sebelum meninggalnya kalau dia tidak bersyahadat, kalau dia masih kafir. Wal fasikul fajiru, sedangkan fasik yang fajir, yang lacut, yang jahat, yurja ghufranuhu, itu bisa diharapkan terampuni dosanya, ditaubati dengan bertobat, wan nadamati, dan menyesal, qoblal maut, sebelum meninggal. Fa inna kulla maksiatin, karena setiap dosa, setiap maksiat, asluha, yang berasal minasyahwati, dari syahwat nafsaniyati, yang bersifat nafsu. Yurja ghufranuha, itu ya, fa inna kulla, itu khabar dari inna, itu bisa diharap terampuninya. Jadi dosa yang munculnya dari nafsu kita itu masih bisa diharapkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu maksiatin, sedangkan maksiat asluha, yang asalnya minal kibri, dari kesombongan, la yurja ghufranuha, itu tidak akan diampuni, tidak akan bisa diharapkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa maksiatu iblis, dan maksiatnya iblis, kan asluha minal kibri, itu asalnya dari kesombongan. Iblis itu maksiat karena kesombongan, dia merasa lebih baik. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sementara engkau menciptakan Adam itu dari tin, dari panah. Panah dan api lebih bagus unsur api dong. Nah, itu dalam persepsi dan keyakinan dari siapa? Iblis, ya. Fayambaghi laka, oleh karena itu, maka seharusnya bagimu antatuba, untuk bertobat, min dzunubika, dari dosa-dosamu, qoblal maut, sebelum mati. Roja'a, dengan berharap, ayyak balaka, Allahu, dengan berharap akan menerima kepadamu, Allahu, siapa Allah, dengan harapan akan diterima oleh Allah. Kama qala ta'ala, Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa huwa, adapun dia Allah itu alladzi zat, yakbalu taubata, yang menerima taubat, an ibadihi, dari hamba-hambanya, wa ya'fu, dan mengampuni, anis sayyiati, dari kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Yakni maksudnya yatajawazu, dia melewati atau mengampuni, amma amilu, apa-apa yang mereka telah melakukannya, mengampuninya, biqabulihi, dengan menerimanya Allah Subhanahu wa taala taubat, pada taubat orang tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, at-taibu minadz dzambi, orang yang bertobat dari dosanya, kaman la dzambalah, seperti orang yang tidak punya dosa. Tapi ini seperti loh ya, seperti, maksudnya ya tidak sama persis. Tetap ada beda antara orang yang tidak berdosa sama sekali, ya, kemudian dengan orang yang berdosa dan terhapus dosanya, itu kan agak beda. Sama seperti buku yang baru, kertas yang baru, dengan kertas yang awalnya itu dicoret-coret, terus habis itu dibersihkan dengan penghapus. Setelah kemudian terlihat bersih, itu kayak kertas yang sudah dihapus dari noda-noda, dari tulisan-tulisan, itu seperti kertas yang baru, gitu ya. Tapi tidak sama. Hukia, diriwayatkan, anna rojulan, bahwa seseorang, kurkana, ada ulama adnabat, setiap kali dia berdosa, yaktubu dzambahu, maka dia mencatat dosanya, fi diwalin, dalam satu buku. Fa adnabah,
Kemudian dia satu catatan, satu daftar buku, satu buku lah ya, buku tulis. Fa'adnaba yauman, kemudian dia melakukan dosa satu hari, damban dengan satu dosa. Dia melakukan satu dosa di satu hari. Fanashara diwanahu, kemudian dia membuka, menggelar atau membuka buku catatannya itu. Liyaktuba fihi, supaya dia mencatat fihi di dalam buku tersebut, diwan tersebut. Falam yajid, maka dia tidak mendapati fihi dalam catatan itu, dalam buku itu, illa qaulahu ta'ala, kecuali firman Allah Ta'ala. Jadi, padahal dia kan tiap hari kan, dia tiap hari mencatat begitu ya. Kemudian satu saat dia melakukan dosa, dia mau mencatat lagi nih. Tapi dia kemudian heran, loh, kok catatan-catatan kemarin hilang? Yang ada hanya firman Allah begini apa? Faulaika, maka adapun mereka yubaddilullah, itu telah Allah ganti sayyiatihim, dosa-dosanya diganti hasanatin dengan kebagusan-kebagusan. Yakni maksudnya adalah yubaddilu, Allah mengganti makana syirki, pada tempatnya syirik, al-imanah dengan keimanan, wa makana dzambi, pada tempatnya dosa, al-afwa dengan ampunan, wa makana al-ma'siyati, dan dengan pada tempat maksiat, al-ismata dengan keterjagaan, wa ta'ata dan ketaatan. Wa hukiya, dan diriwayatkan anna Umar bin Al-Khattab, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marra, lewat, waktan pada satu waktu, minal awqati, dari waktu-waktu, di sakatil Madinati, di gang-gang Madinah. Fastaqbalahu syabun, kemudian dia disambut oleh dia bertemu atau disambut oleh berjumpa lah ya, dengan seorang pemuda, wahwa, dalam kondisi pemuda itu ya, hamilun, itu membawa qarurotan, botol, tahta siyabihi, di balik bajunya, di bawah bajunya atau di balik bajunya. Faqala Umar, kemudian Umar berkata, ayyuhasyab, wahai pemuda, malladhi tahmilu, apa alladhi, itu barang, tahmilu yang kamu bawa, tahta siyabika, di balik bajumu, apa yang kamu bawa di balik bajumu? Wakana, dan itu adalah khamran, khamr, itu adalah sejatinya dia khamr. Fakhajala syabu, pemuda itu malu, ayyakula khamran, untuk menjawab khamr, menjawab bahwa yang dibawa itu adalah khamr. Waqala, dan dia berkata, fi sirri, dalam batinnya, ilahi, dalam batinnya dia berkomunikasi dengan batinnya, ilahi, dengan Allah, ilahi, wahai Tuhanku, la tukhajjilni, jangan kau permalukan aku, inda Umar, di depan Umar, wala tufdihni, wala tafdhni, dan janganlah engkau membuka aibku, ya, wasturni indahu, dan tutuplah aku di depan Umar, pada asyrabul khamr abadan, maka aku tidak akan meminum khamr selamanya. Summa qala, kemudian berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, alladzi ahmilu, adapun sesuatu yang aku bawa, huwa khallun, yaitu cuka. Faqala, kemudian Nabi berkata, kemudian Umar berkata, Amirul Mukminin berkata, Ari, tunjukkan nih kepadaku, hatta arah, hingga aku melihat botol tersebut. Fakasyafa, maka dia membuka baina yadaihi, di depannya, di antara dua tangannya, fara'aha Umaru, kemudian Umar melihat botol itu, sorot khallan, telah menjadi cuka, yang itu sudah jelas-jelas pasti berupa khamr. Kemudian Allah menutupi, karena orang itu punya itikat yang baik, punya tekad yang baik untuk berhenti minum khamr, asalkan tidak dipermalukan di hadapan umat. Fandur ila makhlukin, maka saksikanlah pada makhluk, tabah, yang bertobat, min khaufi makhlukin, karena takut pada makhluk. Bagaimana kalau takut pada Allah betulan? Ini hanya takut pada makhluk saja. Fabaddalallahu, maka Allah mengganti subhanahu wa ta'ala khamrahu, khamrnya, bil khalli, dengan cuka. Lima, karena suatu, alima, yang Allah tahu, minhu, lima alima, karena Allah tahu, minhu, dari siapa namanya, dari orang tersebut, dari syab tadi, ikhlas taubati, taubat yang ikhlas, yang murni dari dia. Kalau tabal asi al-muflisu, andaikan orang yang bermaksiat, yang sudah bangkrut, itu bertaubat, anil a'malil fasidah, dari amal-amal yang rusak, taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguhnya, wa nadima ala dambi, dan dia menyesali dosanya, baddalallahu, maka Allah akan mengganti subhanahu wa ta'ala khamra sayyiatihi, keburukannya atau dosanya yang ibarat khamr, bikhallit ta'ati, dengan ketaatan yang ibarat cuka.
Wa dzukira, ya, kita lanjutkan satu paragraf. Wa dzukira, dan disebutkan, atau mungkin sampai selesai ya. Wa dzukira, dan disebutkan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah berkata, kharajtu dzata yaumin, aku keluar pada satu hari, ba'dama shallaitu, setelah aku melaksanakan salat al-isya, salat isya, al-akhirah, yang akhir. Salat isya akhir itu maksudnya isya. Kalau salat isya awal itu biasanya mengacu pada maghrib ya, maghrib. Ma Rasulillah SAW, bersama Rasul. Faidan ana bimra'atin fit tariq, ternyata aku berjumpa dengan perempuan di jalan. Faqalat, kemudian perempuan tadi bilang, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, inni sungguhnya aku irtakabtu dzamban, telah melakukan dosa, fahal li min taubatin, maka apakah ada bagiku min taubatin, dari taubat? Faqultu, kemudian aku mengatakan, ma dzambuki, apa dosamu? Qalat, ia berkata, perempuan tadi berkata, inni zanaitu, aku telah berzina, wa qataltu waladi, dan aku telah membunuh anakku minaz zina, hasil dari zina. Faqultu laha, maka aku berkata kepada perempuan tadi, halakti, kamu rusak, binasa kamu, wahlakti, dan kamu membinasakan orang lain, membinasakan anakmu. Wallahi, demi Allah, ma, tidak ada laki bagimu, ma laki ora ono iku, ini namanya nafi, laki ini jar majrur ya. Laki bagimu min taubatin, taubat, tidak ada taubat bagimu. Fakharrat, maka perempuan itu terjungkal, maghsyian alaiha, dalam kondisi pingsan, dalam kondisi ayan pingsan. Famadaitu, kemudian aku lewat, fakultu fi nafsi, kemudian aku berkata pada dalam hatiku sendiri, ufti wa Rasulullah, ufti, berani-beraninya ya saya berfatwa, wa Rasulullah, padahal Rasulullah SAW baina adhurina, itu ada di antara kita, masih ada di antara punggung-punggung kita, di antara kita. Kok beraninya? Faraja'tu ilaihi, maka aku kembali kepada Rasul, fa akhbartuhu, aku menceritakan kepada Rasul bidzalik, dengan persoalan perempuan yang berjumpa saya tadi dan jawaban saya. Faqala, kemudian Nabi bersabda, halakta, rusak kamu, wahai binasa kamu, wahai Abu Hurairah, wa halakta, dan kamu membinasakan orang perempuan tersebut. Fa aina anta min hadil ayat, di mana posisi engkau dari ayat ini? Walladzina, dan orang-orang la yad'una, yang tidak menyembah ma'allahi, bersama Allah, ilahan akhara, Tuhan yang lain, orang yang bertauhid, ila qaulihi, sampai pada sabda Nabi, sampai pada firman Allah, faulaika, maka orang-orang yang demikian itu, yubaddilu, mengganti Allahu Allah sayyiatihim, kejelekannya diganti hasanatin, dengan kebaikan. Fakharajtu, kemudian aku keluar, wa qultu, dan aku berkata, man yadulluni, man, siapa, yadullu, yang bisa menunjukkan padaku, ni padaku, alam ra'atin, pada perempuan, sa'alat, yang telah bertanya, imra'ata dini, padaku, mas'alatan, terhadap satu masalah. Wasibyanu, ali utawi, adapun anak-anak kecil, yaquluna, pada bilang, junna Abu Hurairah, junna, telah gila Abu Hurairah, karena Abu Hurairah kemana-mana dia mengadakan pengumuman itu, hatta adraktuha, hingga aku menemukan perempuan tadi, wa akhbartuha, dan aku mengabari pada perempuan tadi, bidzalik, dengan ucapan Nabi yang masih memungkinkan untuk orang tadi bertobat. Fasyahikot syahkotan, maka kemudian dia sangat gembira sekali, ya. Waqala, dan dia berkata, innali hadikotan, sungguh aku memiliki kebun, ja'altuha, yang aku jadikan kebun tersebut, shadaqatan lillahi, sebagai sedekah untuk Allah wa rasuli, dan utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.